Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Edu Teknologi. Yang mana di channel ini kita akan membahas bagaimana sih caranya untuk membuat sebuah eh, sebuah kuis yang interaktif dan juga sangat menarik gitu ya untuk kita lakukan, yaitu di bagian Kahoot. Nah, di Kahoot ini adalah sebuah layanan untuk membuat sebuah kuis gitu ya, namun secara online. Oleh karena itu, di bagian ini kita haruslah untuk mengecek apakah komputer yang kita gunakan sudah terhubung dengan internet atau belum gitu. Nah, di bagian ini dapat lihat bahwa saya sudah terhubung dengan internet gitu. Oleh karena itu, kita dapat membuat sebuah kuis yang interaktif di Kahoot. Nah, untuk membuat sebuah akun, sebenarnya saya sudah membuat tutorialnya bagaimana membuat akun Kahoot. Namun di sini saya akan mengulang lagi bagaimana sih cara membuat akun di Kahoot. Oke, langkah pertama adalah kita langsung masuk saja ke bagian Google Chrome yang akan kita gunakan. Kita masuk, lalu kita klik atau ketikkan di kolom pencarian yaitu kahoot.com. Setelah itu akan muncul di bagian uh, menu utama gitu ya. Dan di sini kita dapat lihat bahwa banyak sekali tombol-tombol yang dapat kita tekan. Uh, Tenang sekali, kita jangan ragu-ragu atau jangan uh, khawatir terhadap apapun yang kita tekan. Oleh itu, saya akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu. Di sebelah kanan, kita dapat dari sini bahwa ada login yang mengindikasikan apabila kita mempunyai sebuah akun Kahoot gitu ya, kita bisa menekan saja tombol login. Apabila kita belum mempunyai akun Kahoot, kita bisa menekan sign up. Nah, sign up ini kita bisa menekan saja nih sign up yang ada di sini ataupun di sign up for free. Nah, kita mungkin bisa tekan saja di sign up for free. Kita tekan. Setelah itu di sini akan ditanyakan kita bikin akun itu untuk apa gitu. Untuk teacher, untuk murid, untuk personal, atau untuk profesional gitu. Di sini kita akan memilih di bagian teacher saja. Lalu ditanya lagi nih, uh, untuk mendeskripsikan tempat kerja kita ada di mana gitu. Nah, di bagian sini kita pilih saja untuk di bagian sekolah. Lalu untuk create an account, kita bisa masukkan email dan juga passwordnya. Passwordnya ini masukkan suggested password saja agar untuk mempercepat kita. Atau kita bisa mengklik di bagian continue with Google. Yang mana ini kita masuk dengan akun Google yang sudah terindikasi di dalam sini. Kita klik saja ini. Oke, setelah kita masuk ke dalam sini, maka kita bisa dapat membuat sebuah kuis yang interaktif dan juga menarik di dalam Kahoot ini. Nah, untuk membuat kuis yang interaktif, kita bisa mengklik di bagian create Kahoot di sini, atau kita bisa mengklik di create di sini, atau juga bisa di read Kahoot yang sebelah sini. Jadi ada 3 bagian ya, kita bisa klik di sini, atau di sini. Kita mungkin akan mengklik di read Kahoot gitu ya. Kita klik. Setelah itu kita dapat mengetikkan sebuah soal di sini begitu. Oke. Di sini kita masuk saja ke dalam soal yang pertama. Saya akan membuat soal untuk anak SD kelas 4 tentang mata pelajaran telekomunikasi, informatika, komunikasi gitu. Nah, di sini saya akan membuat soal TIK gitu ya. Mungkin untuk soal pertama saya akan membuat soalnya adalah perangkat lunak disebut dengan, untuk soal ini pilihannya itu minimal diisi 2 atau paling banyak diisi 4 gitu ya. Jadi kita bisa pilih di sini. Pertama saya tuliskan software, lalu hardware, lalu kemudian adalah brandware, dan yang terakhir adalah storage device. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah memilih jawaban yang benar. Di sini kita dapat lihat bahwa untuk soal pertama, jawaban yang benar adalah bagian software.
Nah, software itu termasuk perangkat lunak gitu ya. Oleh karena itu, kita bisa menekan di bagian lingkaran yang di sini hingga menjadi warna hijau seperti ini. Di sini sudah menjadi untuk soal pertama itu jawabannya adalah software. Lanjut untuk membuat soal yang berikutnya, kita bisa menekan di bagian add question di sini. Kita tekan saja, lalu di sini kita bisa memilih dua bagian ya. Untuk yang gratisnya itu kita didapatkan hanya dua. Namun untuk premium kita dapat memilih di bagian-bagian di bawah ini gitu. Mungkin kita pilih saja di bagian kuis yang kedua. Kita akan membuat soalnya adalah perangkat keras disebut dengan, di sini saya akan menjawab hardware gitu ya. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah hardware. Oleh karena itu untuk jawabannya ini pasti pilihannya itu adalah sama gitu. Nah, di bagian ini kita bisa hapus saja. Kita hapus, dan yang bagian ini kita bisa lakukan duplikat gitu. Oke, di sini sudah terbentuk dua soal dan kita di sini bisa mengubahnya menjadi perangkat keras disebut dengan, kita ini bisa mengganti menjadi hardware. Lalu untuk software kita tidak centang gitu ya. Jadi yang betul adalah hardware top. Lalu untuk soal berikutnya saya akan membuat soal true or false gitu. Jadi di sini kita hanyalah dapat memilih betul atau salah begitu terkait pernyataan yang diberikan gitu. Mungkin saya akan memberikan di sini adalah apa ya? Keyboard merupakan bagian yang berfungsi untuk mengetik di komputer. Nah, di sini jawabannya adalah true atau betul gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa mencentang di bagian true gitu ya. Nah, di bagian ini kita sudah membuat 3 soal. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita bikin di bagian kuis. Oke, lanjut. Di bagian kuis ini saya akan membuat soal adalah perangkat di bawah ini yang berfungsi untuk menggerakkan kursor adalah, nah di sini untuk jawabannya kita bisa memasukkan atau menginput sebuah foto untuk di bagian pilihan gandanya gitu ya. Nah, dengan cara mengklik di bagian add image as answer alternatif gitu. Kita klik saja. Lalu setelah itu kita bisa mengklik di bagian upload image. Di sini ya. Kita bisa klik. Lalu kita bisa memasukkan atau masuk ke dalam folder mana yang kita gunakan untuk menyimpan foto-foto tersebut. Oleh itu kita tinggal klik saja gitu ya. Kita klik, maka akan ada di sini. Kita klik lagi untuk input foto lagi. Oke, lalu kita input lagi foto. Oke, untuk soal yang pilihan keempat adalah yang ini. Oke, untuk soal ini jawabannya betul adalah di bagian yang warna kuning ya, untuk menggerakkan kursor gitu. Oleh itu kita tinggal mengklik centang di bagian ini. Nah, oke.
di bagian ini kita sudah membuat 4 soal dengan gaya-gaya yang interaktif gitu. Lalu setelah itu kita akan membuat soal berikutnya. Kita bikin soal kuis. Gambar di bawah ini merupakan, oke, di sini kita bisa menginputkan sebuah gambar nih untuk di tengah-tengah sini dan diberikan pilihan-pilihannya begitu. Kita bisa masukkan fotonya dengan cara yang sama, yaitu mengklik di bagian sini Find and Insert Media. Lalu setelah itu kita klik di bagian Upload Image. Kemudian kita bisa masuk ke dalam folder mana yang kita gunakan untuk menyimpan foto tersebut. Kita masuk saja ke sini, lalu kita inputkan foto yang akan kita masukkan begitu. Kita masukkan foto tersebut. Setelah masuk, kita bisa menginputkan jawabannya di sini. Sebagai contoh, saya masukkan Microsoft PowerPoint, lalu Microsoft Excel, lalu Microsoft Word, dan yang terakhir Microsoft Access. Nah, oke. Di bagian ini untuk soal yang kelima, jawabannya adalah Microsoft Word gitu ya. Oke, kita bisa mengklik di bagian sini ya, seperti biasa. Lalu untuk soal berikutnya, kita klik Add Question lagi. Lalu kita pilih bagian quiz. Setelah itu, kita bisa membuat soal di sini ya. Soalnya adalah icon yang digunakan untuk meratakan teks menjadi rata kanan adalah, nah kita masukkan saja image-nya seperti biasa. Kita langsung klik seperti itu, kita inputkan foto-fotonya gitu. Kita masukkan foto yang pertama, lalu foto yang kedua. Oh, ini sama ya, kita ubah, kita tinggal hapus saja. Lalu kita upload image, kemudian kita upload lagi, kita add upload image, kemudian kita pilih. Oke, lalu yang terakhir adalah yang ini. Setelah itu kita bisa memilih jawaban mana gitu yang benar gitu. Nah, untuk di bagian ini jawaban yang benar adalah yang lingkaran ini, yang warna kuning. Oleh karena itu kita bisa mengklik di bagian checklistnya gitu. Oke, mungkin kita akan membuat 6 soal terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa untuk membuat atau memberikan waktu jeda dalam pengerjaan soal yang akan kita berikan, yaitu kita tinggal lihat di bagian sisi kanan. Di sini kita dapat lihat bahwa kita dapat mengatur waktu dan juga poin begitu ya. Nah, di bagian waktu sini kita bisa mengatur paling cepat adalah 5 detik dan yang paling lambat adalah 4 menit begitu. Contoh saya untuk soal pertama kita masukkan waktu 30 detik. Lalu dengan poinnya adalah standar. Lalu untuk soal yang kedua ini sama 30 detik. Lalu untuk yang true or false saya berikan waktu 10 detik dengan poinnya adalah double point. Oke. Setelah itu nomor quiz yang keempat kita masukkan 30 detik.
dengan poinnya adalah double point. Lalu untuk question nomor 5, kita juga bisa untuk mengatur waktunya gitu ya. Dan juga poin mungkin saya berikan bagi yang standar saja. Dan yang terakhir juga sama, yaitu adalah waktu 30 detik dan juga poinnya adalah standar gitu. Nah, setelah itu kita bisa mengklik di bagian save apabila sudah selesai, atau kita bisa melakukan preview gitu. Mungkin preview kita tinggal klik saja bagian preview ini. Oke, di sini kita dapat melihat tampilan-tampilan soal yang telah kita buat begitu. Mungkin dari nomor 1. Dari nomor 1 kita dapat lihat gaya interaktifnya seperti ini begitu ya. Kita lihat nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, hingga nomor 6 begitu. Nah, di bagian ini kita juga bisa untuk membuat sebuah tema begitu ya. Kita ingin warnanya seperti biasa begini, atau kita ingin memberikan latar belakang begitu ya. Kita ingin midnight, atau kita ingin tema-tema yang lain begitu. Nah, kita mungkin akan pilih di bagian winter, karena sekarang udah mendekati bulan Desember gitu ya. Oleh itu kita pilih winter, lalu kita preview. Oke, sini kita dapat lihat bahwa bentuk yang dihasilkan cukup elegan dan juga cukup menarik gitu ya. Untuk anak-anak SD tentunya sangat senang dalam melihat soal-soal yang sangat berwarna ini gitu. Oke, setelah itu kita bisa exit preview. Lalu untuk melakukan save atau penyimpan data ini, kita langsung mengklik di bagian save di sebelah kanan ini. Kita klik, lalu kita disuruh atau dianjurkan untuk mengisi sebuah titel atau judul gitu ya. Kita isi saja UAS kelas 4 pelajaran TIK begitu. Kita tinggal mengklik continue, lalu secara otomatis file tersebut sudah terbentuk di sini ya, dengan bentuk adalah 6 soal. Lalu untuk cara memainkannya adalah kita tinggal mengklik di bagian mode play begitu ya. Kita langsung mengklik saja di bagian sini. Lalu kita akan dipilih untuk start di bagian sini atau di bagian kanan gitu ya. Kita dapat lihat di sini bermain dengan topik bersama begitu ya, dengan yang lainnya, dengan melihat video dengan yang lain gitu. Jadi ini bisa kita gunakan dengan Zoom gitu ya, atau kita bisa menggunakan di orang-orang yang berbeda benua begitu. Kita mungkin bisa menggunakan yang pertama ini. Lalu kita akan dihadapkan seperti ini. Apakah kita ingin membuatnya satu versus satu, atau bisa tim versus tim gitu ya. Mungkin kita akan memilih di bagian klasik mode, dan kita di sini sebenarnya bisa memilih game option gitu ya. Di sini kita bisa mengatur lagi nih bagian musik lobbynya ini apa gitu. Untuk musik lobbynya kita pasti sudah familiar gitu ya. Untuk yang pertama lagunya seperti ini. Oke, mungkin sudah ada yang tahu gitu ya lagunya. Kita bisa klik saja original. Lalu untuk di sini kita bisa mengatur yang lainnya, yaitu adalah menampilkan soal dan jawaban player di device-nya gitu. Apakah kita mau atau tidak gitu. Kita bisa klik tidak atau iya gitu ya, bebas. Lalu bisa melihat nickname generator gitu. Nah, ini bisa di random soalnya,
agar lebih seru, kita mungkin random saja. Lalu untuk random answer, kita juga bisa random juga di sini. Oke, lalu kita sudah bisa memulai gamenya. Mungkin saya akan menggunakan sebuah akun lagi di sini, akun email yang lain. Kita bisa mengklikkan kahoot.ip. Oke, setelah masuk ke bagian sini, kita bisa memasukkan sebuah kode yang atas ini ya, kode PIN ke dalam game PIN ini. Kita masukkan 319844. Kita enter. Lalu untuk nickname-nya kita bisa masukkan sesuai nama kita gitu. Nah, di sini saya akan masukkan nama inisial saja, Suzu gitu ya. Kita bisa klik OK atau Go. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa nama kita sudah masuk ke dalam permainan begitu. Nah, kita mungkin bisa masukkan lagi device lain. Saya akan mencobanya di ponsel saya. Oke, kita masuk dulu dari ponsel. Ini dari ponsel kita juga bisa masukkan dari online gitu ya, kahoot.ip. Lalu kita masukkan 319844 gitu. Kita masukkan nama bebas gitu ya. Setelah itu dapat terlihat bahwa nama sudah masuk gitu ya. Lalu untuk memulainya, kita bisa mengklik di bagian start gitu ya, atau mulai. Kita mungkin mulai saja. Oke, di sini untuk UAS kelas 4 pelajaran TK gitu. Perangkat keras disebut dengan, oke, kita lihat sini bahwa jawabannya adalah yang segitiga gitu ya. Oke, kita benar, kita juara 1. Setelah itu kita dapat lihat di sini bahwa kita bisa next atau end game gitu ya. Mungkin kita bisa next. Oke, Suzu di sini juara 1. Setelah itu kita bisa next kembali. True or false? Double point. Keyboard merupakan bagian yang berfungsi untuk mengetik di komputer. Betul atau salah? Di sini saya akan menjawab bagian betul. Oke, di sini 2 betul dan 1 salah gitu. Kita langsung mengklik next. Oke, lalu kita bisa mengklik next lagi. Soal quiz yang ketiga, perangkat lunak disebut dengan, perangkat lunak itu adalah, kita dapat lihat adalah software gitu ya. Oke, tiga-tiganya betul dan kita dapat lihat skor akumulasinya. Oke, kita dapat di sini bahwa ada satu yang memimpin gitu ya, yaitu saya sendiri gitu. Kita bisa mengklik next lagi. Untuk soal yang keempat adalah gambar di bawah ini merupakan, oke, di sini kita dapat memilih jawabannya gitu ya, hingga waktu habis gitu. Mungkin saya salah gitu ya. Oke, di sini adalah jawabannya adalah Microsoft Word gitu ya. Dan yang benar adalah di bagian sini. Kita di sini dapat melihat media gitu. Nah, medianya adalah yang ini. Jadi untuk foto kita bisa
melihat medianya ataupun video begitu. Dan kita bisa next. Lalu di sini kita bisa next kembali. Untuk kuis nomor 5, perangkat lunak yang disebut untuk menggerakkan sebuah kursor adalah, di sini kita dapat lihat bahwa ada foto apapun gitu ya. Nah, kita dapat memilih jawaban yang mungkin benar gitu ya. Mungkin saya akan memilih ini. Oke, jawabannya adalah yang ini gitu ya. Dan ini kekeliruan saya dalam membuat soal. Seharusnya di bagian yang ini gitu ya. Oke, mungkin kita next saja. Ini sebagai pelajaran saya dalam membuat soal. Kita next. Kita next lagi. Icon yang digunakan untuk meratakan teks menjadi rata kanan adalah rata kanan. Kita lihat dulu soalnya. Kalau kita pilih gitu ya. Oke, di sini jawabannya adalah yang segitiga gitu. Kita bisa next lagi. Di sini paling terakhir adalah kita dapat melihat bagian podium gitu ya. Bagian podium ini seperti biasa kita dapat melihat siapa saja yang menjadi 3 teratas gitu. Oke, mungkin sekian dari saya atas informasinya terkait bagaimana sih cara membuat sebuah kuis yang interaktif dan juga menarik gitu di sebuah layanan Kahoot gitu. Mungkin apabila bermanfaat bisa like dan juga komen, dan jika ada pertanyaan terkait Kahoot ini bisa di komentar gitu. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.